Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mildania dengan nomor induk mahasiswi 2121045, mahasiswi program studi Hukum Keluarga Islam semester 3, Stai Anaduah Kuala Tungkal, Jambi. Baiklah, pada video kali ini saya ingin melaksanakan tugas yang telah diberikan pada mata kuliah Hak Asasi Manusia oleh dosen pengampu Bapak Z. Herianto, SHMH. Baiklah, di sini saya ingin menjawab soal yang pertama. Sebutkan 3 definisi negara hukum menurut para ahli. Negara hukum merupakan negara yang penyelenggaraan pemerintahnya bertumpu pada dasar hukum yang berlaku di negara tersebut. Dalam negara hukum terdapat 2 elemen penting. Pertama, hubungan antara set dan diatur tidak dengan kekerasan, tetapi dengan norma-norma objektivitas, yang juga mengikat partai yang berkuasa. Sementara yang kedua yaitu norma objektif, harus memenuhi syarat tidak hanya secara formal, tetapi dapat dipertahankan untuk menangani gagasan hukum. Beberapa definisi atau pengertian negara hukum menurut ahli. Yang pertama di sini ada Aristoteles. Menurut Aristoteles, negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warganya. Hukum dapat dibagi menjadi 2 menurut Aristoteles. Dari segi bentuknya, yang pertama ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang kedua ada menurut Profesor R. Djuku Sutombo, SH. Hukum merupakan negara yang didasarkan pada aturan hukum sesuai dengan Undang-Undang 1945. Karena negara dipandang sebagai subjek hukum, maka apabila seseorang dinyatakan bersalah, ia harus mendapat tuntutan yang setimpal di depan pengadilan. Yang ketiga ada dari Hengo Krebo. Menurutnya, hukum adalah negara yang didasarkan pada hukum dan harus bertanggung jawab kepada hukum. Nah, untuk soal yang kedua, jelaskan pengertian serta uraikan dengan memberi contoh definisi hak asasi manusia berdasarkan regulasi yang berlaku. Nah, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri sendiri sejak lahir atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa, serta dimiliki oleh semua orang. Artinya, hak asasi manusia sudah kita miliki sejak lahir, serta dimiliki oleh semua orang tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Di Indonesia, hak asasi manusia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang dimana dalam undang-undang tersebut banyak sekali pasal-pasal yang berhubungan dengan hak asasi manusia dan lembaga perlindungan hak asasi manusia. Maka dari itu, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita perlu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Contoh hak asasi manusia atau contoh hak dan kewajiban asasi manusia menurut Undang-Undang 1945. Yang pertama ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada hak atas kelangsungan hidup, seperti setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Di sini ada pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada hak untuk mengembangkan diri melalui kebutuhan dasar, hak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidup. Pada pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, sampai di sini video saya kali ini dengan memaparkan tugas-tugas yang telah diberikan. Terima kasih kepada Bapak
mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah membimbing dalam pembuatan video kali ini. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam segi penyampaian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.